Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Ta'ala, berkatnya dan karunia-Nya saya bisa membuat video yang baik dan benar. Bapak guru dan ibu guru serta keahlian yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Nugiansa, asal Satuan Kehutanan 2. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan praktek kerja lapangan saya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke materinya. Yang pertama, Albigia falcataria, dan sekarang dikenal dengan nama ilmiah Paraserianthes falcataria, merupakan jenis tanaman yang tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi. Tanaman sengon memiliki banyak manfaat, yaitu kayunya dapat digunakan untuk konstruksi ringan atau korek api, peti, pensil, papan, partikel, kayu lapis, pulpen, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan daunnya dapat dijadikan untuk di Indonesia dikenal dengan beberapa nama sesuai tempat tumbuh tanaman yang bersangkutan. Di daerah Jawa, nama sengon dikenal dengan nama jengjen, dan sengon laut di daerah Maluku dikenal dengan nama sika. Di daerah Sulawesi dikenal dengan nama tedeu pute, dan Papua dikenal dengan nama bae wahogon. Sengon juga memiliki beberapa nama, yaitu batai Perancis, Italia, Amerika, kayu macis Sarawak, Malaysia, dan buah Brunei Darussalam Iskandar Siregar 2008. Dalam upaya menghasilkan bibit yang berkualitas, teknik budaya tanaman sengon dilakukan dengan prosedur sebagai berikut, yaitu salah satunya pembuatan lapangan persemaian, perlakuan pendahuluan, penaburan benih, pengadaan media sapi. Yang kelima, pengisian media ke kantong flybag. 6. Penyapihan. 7. Pemeliharaan persemaian. 8. Seleksi bibit. 9. Pengerasan bibit. Untuk persiapan kegiatan praktek lapangan, untuk area pembibitan meliputi kegiatan sebagai berikut: persiapan lahan, pembuatan bedengan, pembuatan media bedeng sapi, penaburan. Yang seterusnya itu persepin, langsung pemeliharaan tanaman. Yang kedua, perlakuan pendahuluan. A. Rendam biji selama 12 jam dengan air panas pada suhu 50 atau 70 derajat Celcius sekitar jam 17.30. Fungsinya untuk mencegah masa dormasi benih. Bilas dengan air bersih sampai benar-benar bersih sekitar jam 7 pagi. Yang selanjutnya, tiriskan biji dan tutup dengan kain basah selama 24 jam. Biji yang berkecambah harus dipindahkan ke polybag dengan tunas akar di bawah. Yang kedua adalah penaburan benih. Kegiatan penaburan benih dilakukan dengan maksud untuk memperoleh persentase kecambah yang maksimal, yang menghasilkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap pembuatan bibit tanaman. Kecambah yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula, dan hal ini akan dapat membentuk tegakan yang berkualitas. Bahan dan alat yang harus digunakan dan diperhatikan dalam kegiatan penaburan adalah sebagai berikut: benih, bedeng tabur atau bedeng kecambah. Yang ketiga, media tabur campuran pasir dan tanah 1/1. Yang keempat, peralatan penyiraman. Yang kelima, tersedianya air yang cukup, dan sebagainya. Penaburan ini ditempatkan pada dilarikan yang sudah dibuat sebelumnya. Ukuran tabur ini kedalaman kira-kira 2, cm. Yang ketiga, pengadaan media sapi. Pengadaan media secara
umum yang sering digunakan dalam penyemaian tanaman antara lain topsoil, sekam, bokasi, pasir, ataupun kombinasi campuran media-media tersebut. Masing-masing media sapi yang umum digunakan dalam persemaian memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Pengisian yaitu langsung ke pengisian media dan ke dalam polybag. Secara umum, pengisian ke polybag adalah sebagai berikut. Yang satu, persiapkan pembuatan ayakan, mengayak tanah atau topsoil, mencampurkan topsoil dengan kompos, memasukkan media ke polybag, menyusun polybag ke dalam bedengan. Yang terakhir, mengisi bibit ke dalam. Yang ketiga, pengadaan media sapi. Pengadaan media secara umum yang sering digunakan dalam penyemaian tanaman antara lain topsoil, sekam, bokasi, pasir, ataupun kombinasi campuran media-media tersebut. Masing-masing media sapi yang umum digunakan dalam persemaian memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Perlakuan benih menurut standar operasional. Prosedur perlakuan benih sebelum ditabur secara praktis meliputi 1. Rendam bibit sengon selama 24 jam dengan air panas 50 derajat sampai 70 derajat Celcius sekitar jam 17.30. Sesudah direndam, bilas dengan air bersih sampai benar-benar bersih sekitar jam 7 pagi. Biji yang mulai berkecambah harus langsung dipindahkan ke polybag dengan cara tunas akar di bawah. Langsung ke penaburan. Penaburan bisa dilakukan dengan adanya media tabur, yaitu pertumbuhan kecambah sebelum benih tabur, yaitu berupa pasir ayakan yang steril dituangkan pada wadah setebal 10 cm dengan diaerenesme dan porositas baik. Kegiatan penaburan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh presentasi kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Dilakukan pada waktu pagi hari atau sore hari untuk menghindari terjadinya penguapan yang berlebihan. Untuk setelah penaburan, langsung ke pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit yang dilakukan terhadap bibit dipersembahkan adalah sebagai berikut. Yang ke-1, penyiraman yang optimum akan memberikan pertumbuhan yang optimum pada semai dan bibit. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari maupun siang hari dengan menggunakan noji. Selanjutnya, pada kondisi tertentu penyiraman dapat dilakukan lebih banyak dari normal, yaitu pada saat bibit baru dipindah dari naungan ke area terbuka dari hari yang panas. Pemupukan. Pupuk yang digunakan untuk bibit yaitu pupuk urea ataupun pupuk organik yang ditaruh pada setiap polybag yang bersisihkan bibit dengan menaruh pada sisi-sisinya pupuk yang digunakan jangan terlalu banyak. Yang ketiga adalah penyiangan. Penyiangan terhadap gulma dilakukan dengan mencabut satu persatu dan bila perlu dibantu dengan alat pencukil, namun dilakukan hati-hati agar jangan sampai akar bibit terganggu. Yang terakhir, pengendalian hama dan penyakit. Beberapa yang biasa menyerang bibit adalah semut, tikus, rayap, dan cacing, sedangkan yang tergolong penyakit ialah kerusakan bibit yang disebutkan oleh cendawan. Yang terakhir, peralatan yang digunakan meliputi cangkul, parang, golok, gergaji. Yang terakhir, ayakan. Nah, jadi untuk kesimpulan tanaman tersebut, sumber benih yang baik serta berkualitas tinggi tidak hanya didapat dari sumber benih yang dilakukan secara berlebihan dalam pemeliharaannya. Kegiatan tersebut mampu menghasilkan sumber benih dengan kualitas yang baik, seragam, unggul, serta jumlah yang banyak. Pembibitan merupakan
proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih atau kecambah menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.